baru di Banyumas itu ada orang yang jualan ikan kecil-kecil itu apa namanya? Wader, enak banget. Wadernya itu enak banget, marketnya ada ya. Pada saat dia dicek pembukuannya lumayan kacau. Lumayan kacau. Akhirnya diundangkan konsultan, terus kemudian dia training. Yang menarik Pak Sandi, dia nggak lolos. Menarik nggak gitu? Saya nggak lolos Pak, tapi saya ini penasaran, saya mau ikut pelatihan lagi biar lolos. Oke juga ya. Itu kan ada aplikasi. Justru itu Pak, saya itu nggak bisa pakai komputer. Akhirnya pelatihan pakai komputer Mbak, pinjem komputernya keponakannya. Akhirnya keponakannya ngamuk, Mbok deh komputernya balik begitu. Dia minta dikembalikan, balikin. Akhirnya apa? Pak Ganjar, saya utang kredit untuk beli komputer. Komputer kemudian menjadi bahan menjadi alat yang penting untuk dia dan dia mau invest. Dan sekarang dia ikut latihan lagi. Dugaan saya sudah lolos. Lalu dia bedakan, ini duit untuk kulakan, ini untuk makan sehari-hari, ini untuk nyicil utang, ini buat nyangonin anak sekolah. Dulu enggak, dia satu box itu ya apa ya campur semuanya. Nah ini penting untuk kita mengembangkan yang ada di desa. Maka kaitan dengan sisi manajerial keuangan ini ya, ini juga penting. Yang terakhir kita didampingi. Begitu didampingi dia udah lolos, maka target berikutnya adalah naik kelas. Begitu udah naik kelas, target berikutnya kamu harus bisa jual ekspor. Nah ini tahapan-tahapan yang coba kita dorong. Begitu. Terima kasih dan saya mengapresiasi forum ini, Mbak Kiki dan teman-teman dari OJK. Kami perlu didampingi terus dan kami siap bekerja sama untuk kita dorong agar literasi makin bagus, inklusivitas keuangannya makin oke. Dan itu butuh ilmu cerewet. Ilmu cerewet itu kalau ini harus ada, ini harus tahu, dan nanti kami yang menggerakkan di sisi massa. Contohnya waktu itu OJK dari Jawa Tengah menyampaikan, Pak Gubernur dorong dong anak siswa-siswa ini mau nabung gitu. Maka Bank Jateng langsung buat tabungan pelajar, simple, simpanan pelajar. Yang nabung pertama dapat hadiah. Hadiah Mbak, langsung sehari 10.000, sehari langsung besok 100.000 ya, 100.000 begitu. Ini sangat cepat sekali. Ini perlu bantuan dari OJK sehingga kami ini pemangku kepentingan di daerah bisa lebih cepat. Yang kedua, kalau desa wisata contohnya sudah ada, Pak Sandi ini nggak pulang berapa lama. Ini saya lihat mobilitas beliau itu luar biasa. Ketemunya di bandara, di pesawat, pas ke Jawa Tengah, ketemu di desa gitu. Jadi udah pas nggak? Tinggal tadi beliau sampai hafal detail. Saya kalah nih. Hafal desanya di mana, pariwisatanya itu seperti apa. Beliau sampai kenal tokoh-tokohnya. Dan itu teman-teman melapor. Kami sering WA-WA-an sama Pak Sandi, Pak gitu, luar biasa, beliau mau terima itu. Dan itu memberikan semangat kepada kawan-kawan pengelola desa wisata dan dari kementerian biasanya kasih feedback. Dan feedback itu bagus. Feedback itu bagus sehingga desa-desa ini akan pede untuk bisa mengembangkan. Mudah-mudahan ini menjadi batu lompatan yang kita harapkan nanti para pemangku kepentingan kita bisa kita rumuskan. Prinsipnya ini yang mesti dipegang ini, maka kalau kamu melakukan caranya begini, ini nomor teleponnya. Kalau itu sudah selesai, pasti akan berjalan dengan cepat. Singkat saja mungkin Mbak Senandung, 123,8 juta pemudik ini berdasarkan big data kita akan spend 1,9 juta, berarti ada 240 triliun perputaran ekonomi ini yang bergerak ke Jawa bagian tengah. Ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, tapi kita melihat heat map-nya itu ada di Jawa Tengah. Dan ini harus ditangkap dengan beberapa terobosan-terobosan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Khususnya kita lihat beberapa desa-desa wisata sudah bisa menangkap dengan produk-produk ekonomi kreatif. Yang misalnya tadi di Magelang ada
kopi Kali Angkrik, misalnya branding daripada kopi di Tumenggung, dan kalau kita dengar kan di luar Indonesia nih kopi ini panggilnya Java. Nah ini udah maju gitu, dan mereka seneng produk-produk fashion kita seneng. Tapi ada satu produk kita yang saya sama Bu Kiki ini lagi kembangkan, itu events. Kita nih jago banget bikin events. Jadi kalau ke Wonosobo itu ada Dieng Culture Festival ya Pak Sekda ya. Saya sama Pak Gub selisipan waktu itu tapi puluhan ribu yang datang. Nah alangkah baiknya kalau sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata ini juga punya events yang signature. Nah ini yang perlu kita dukung secara totalitas. Yang kedua, wisata religi ini lagi booming banget. Jadi istri saya ini bolak-balik ke Jawa Tengah ini bawa tamu dari Malaysia, dari Singapura Pak Gub, untuk keliling ini di beberapa ziarah makam. Tapi saya bilang coba dilebarkan, ternyata begitu ke Banyumas misalnya di desa wisata Cikakak gitu, itu ada masjid yang konon kabarnya lebih tua daripada masjid yang di Demak gitu. Jadi itu ada tulisannya di situ 1280 something gitu. Berarti kan lebih tua daripada masjid yang di Demak. Wah, ini jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi selain daripada yang ada di depan mata produk-produk ekonomi kreatif kita, kuliner, fashion dan lain sebagainya, ternyata juga ada produk-produk wisata seperti wisata religi, juga event-event yang sukses ini bisa kita kembangkan ke depan. Saya kan teman-teman di sektor keuangan ini banyak sekali Mbak Kiki, jika mereka bisa ikut membantu ini luar biasa dampaknya bagi ekonomi kita. Percepatan momentum kebangkitan ekonomi mesti kita kawal bersama. Oleh karena itu saya mendukung bagaimana 1 tahun ke depan, 1,5 tahun ke depan ini memang saya sangat yakin ini tahun politik. Tapi ini bukan tahun wait and see teman-teman. Tapi ini justru tahun akselerasi. Tahun investasi. Beberapa investasi yang saya lakukan di saat tahun-tahun politik ini ternyata 10-15 tahun yang lalu sekarang sudah mulai membuahkan. Karena ternyata ekonomi kita ini berkembang dan akan menuju menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia di tahun 2045. Kalau kita nggak berinvestasi dan mengakselerasi sekarang, kita akan kehilangan momentum. Sukses untuk Jawa Tengah dan sukses juga untuk OJK. Terima kasih atas undangannya. Dengan pesat dan tentunya tadi ya salah satunya juga bisa mencapai target inklusi keuangan di akhir tahun 2024 mendatang sebesar 90% dan juga disinergikan. Baik, karena tadi Mas Menteri, Pak Menteri tadi sudah panggilnya Semarang makan lumpia ya Pak? Ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Pak, studi tiru tadi Pak, seperti apa? Studi tiru yang disampaikan Bapak tadi seperti apa? Ya, jadi sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, terus kemudian ada sukses dari sisi inklusivitas keuangan termasuk literasinya. Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja. Tidak perlu berimajinasi yang lain, bagaimana manajerialnya, bagaimana cara packaging, marketing kalau barang gitu ya, atau akses-akses keuangan yang mesti didapat karena sebenarnya fasilitasnya cukup banyak. Karena literasi sudah di atas 50%, maka ini PR untuk ditingkatkan. Tapi inklusivitasnya kita kan cukup tinggi, sudah di atas 80%. Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha yang lain sebenarnya bisa pasti dari digaspol gitu ya, dengan meniru. Ya, makasih semuanya. Orangnya lewat belakang. Makasih. Oh, biar itu di sukses. Terima kasih ya.